Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam rekan-rekan semua. Yang terhormat Ibu Dr. Wati Solihat Sukmawati MPD selaku dosen, beserta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Neng Nazwa Febina Putri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara mengenai ragam bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Neng Nazwa Febina Putri, Siva Alea Felisa Okta Ramadhani, Intan Razwa Nabil An-Nafi, Siti Nurhalizah, dan yang terakhir Rizky Pratama. Presentasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan ragam bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, seperti bahasa formal, semi-formal, non-formal, serta bahasa daerah yang digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengantar. Jadi rekan-rekan semua, bahasa ini merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan. Di Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan yang digunakan oleh masyarakat dari berbagai daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh situasi komunikasi, hubungan antara penutur dan lawan bicara, dan juga lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan munculnya ragam bahasa seperti bahasa formal, semi-formal, non-formal, dan bahasa daerah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Oke, baik. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki berbagai variasi penggunaan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan lawan bicara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ragam bahasa agar komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan tepat. Secara umum, ragam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu bahasa formal, bahasa semi-formal, bahasa non-formal, dan bahasa daerah. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal, misalnya dalam kegiatan rapat, presentasi akademik, penulisan karya ilmiah, atau komunikasi dengan atasan di lingkungan kerja. Bahasa formal memiliki ciri-ciri seperti penggunaan kata yang baku, struktur kalimat yang jelas, serta mengikuti kaidah tata bahasa yang benar. Penggunaan bahasa formal bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih sopan, terstruktur, dan profesional. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja, kemampuan menggunakan bahasa formal sangat penting. Selanjutnya ada bahasa semi-formal. Bahasa semi-formal merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak terlalu resmi, tetapi tetap menjaga kesopanan. Ragam bahasa ini biasanya digunakan dalam kegiatan seperti diskusi di kelas, presentasi kelompok, atau percakapan dengan dosen di luar suasana resmi. Bahasa semi-formal masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tetapi lebih santai dibandingkan bahasa formal. Misalnya, ketika berdiskusi, kita mengatakan, menurut pendapat saya, faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah titik-titik-titik. Bahasa ini membuat komunikasi terasa lebih fleksibel dan nyaman, namun tetap menunjukkan sikap hormat kepada lawan bicara. Kemudian yang ketiga adalah bahasa nonformal. Bahasa nonformal digunakan dalam percakapan santai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika berbicara dengan teman dekat, keluarga, atau orang yang sudah akrab dengan kita. Dalam bahasa nonformal biasanya terdapat penggunaan kata-kata yang lebih sederhana, bahkan kadang menggunakan singkatan atau bahasa gaul. Contohnya seperti kalimat, aku lagi capek banget hari ini, atau nanti kita ketemu aja ya. Bahasa nonformal berfungsi untuk menciptakan suasana komunikasi yang lebih akrab, santai, dan tidak kaku. Namun, penting untuk diingat bahwa bahasa ini sebaiknya tidak digunakan dalam situasi resmi atau akademik.
Terakhir adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu sebagai bagian dari budaya dan identitas lokal. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, dan masih banyak lagi. Bahasa daerah biasanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat setempat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa daerah juga berperan penting dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di Jawa Barat, banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat tersebut. Dengan memahami berbagai ragam bahasa ini, kita dapat menyesuaikan cara berbicara kita sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya, ketika berada di lingkungan akademik, kita menggunakan bahasa formal, sedangkan ketika berbicara dengan teman, kita bisa menggunakan bahasa nonformal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia mencerminkan keberagaman cara berkomunikasi dalam masyarakat. Setiap ragam bahasa memiliki fungsi dan tempatnya penggunaan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mampu menggunakan ragam bahasa yang tepat agar komunikasi menjadi lebih efektif dan tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil wawancara dari pegawai kantor. Data narasumber yaitu bernama Irma Damayanti, pekerjaannya sebagai operator di PT Naina Nur Ahmad, asal daerah Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Irma Damayanti, diperoleh informasi mengenai penggunaan bahasa yang digunakan oleh pekerja kantor dalam kegiatan sehari-hari. Bahasa yang digunakan biasanya menyesuaikan dengan situasi dan konteks percakapan yang terjadi di lingkungan kerja. Dalam beberapa kondisi, pekerja kantor menggunakan bahasa formal ketika berada dalam kegiatan resmi seperti rapat atau komunikasi dengan atasan. Namun, dalam situasi yang lebih santai seperti berbincang dengan rekan kerja, bahasa yang digunakan cenderung lebih nonformal. Selain itu, dalam beberapa percakapan juga ditemukan penggunaan bahasa daerah ketika berbicara dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang daerah yang sama. Situasi bahasa formal konteksnya seperti yang sudah saya katakan tadi digunakan saat rapat, presentasi, atau berbicara dengan atasan. Contohnya, baik untuk agenda hari ini, kita akan membahas laporan keuangan bulanan. Cirinya yaitu dalam situasi formal, bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan disampaikan dengan kalimat yang jelas dan sopan. Kemudian situasi bahasa yang semi formal, diskusi kerja antar rekan. Konteksnya percakapan antar karyawan saat membahas pekerjaan sehari-hari. Contohnya, tolong kirim file laporan kemarin ya. Ciri bahasanya dalam situasi semi formal, bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak terlalu kaku. Yang selanjutnya situasi bahasa non-formal atau percakapan santai. Konteksnya yaitu percakapan saat istirahat atau di luar pekerjaan. Contohnya seperti sudah makan belum dan lain sebagainya. Ciri bahasanya yaitu cenderung lebih santai dan tidak terlalu terikat pada aturan bahasa baku. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa daerah. Konteksnya digunakan ketika berbicara dengan rekan yang berasal dari daerah yang sama. Contohnya seperti bahasa Sunda, kumaha damang atau artinya bagaimana kabarnya. Ciri bahasanya yaitu dalam beberapa percakapan, pekerja juga menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Sunda, terutama ketika berbicara dengan rekan kerja yang berasal dari daerah yang sama. Bahasa daerah ini biasanya muncul dalam percakapan santai dan menunjukkan adanya kedekatan antar karyawan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, hasil wawancara dengan pedagang. Saya melakukan wawancara dengan Ibu Melani sebagai pedagang warung sembako. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, beliau menggunakan dua bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Bahasa Indonesia biasanya digunakan ketika berbicara dengan keluarga di rumah, sedangkan ketika berbicara dengan pembeli atau tetangga di sekitar rumah, beliau lebih sering menggunakan bahasa Sunda. Karena sebagian besar masyarakat di lingkungan tersebut juga menggunakan bahasa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan lawan bicara. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan oleh rekan saya yang hari ini berhalangan hadir, yaitu adalah Liza.
Pada bagian ini, dia melakukan wawancara dengan narasumber bernama Sepia yang merupakan seorang siswa SMK jurusan Desain Komunikasi Visual. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Sepia menggunakan beberapa ragam bahasa. Bahasa formal yang digunakan ketika berbicara dengan guru di sekolah, bahasa semi formal yang digunakan ketika berbicara dengan guru di luar kelas atau dalam situasi yang tidak terlalu resmi. Sedangkan bahasa non-formal digunakan ketika berbicara dengan teman sebaya dalam suasana santai. Selain itu, Sepia juga menggunakan bahasa Sunda ketika berbicara dengan keluarga atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya melakukan wawancara dengan Anissa yang merupakan mahasiswi program studi administrasi bisnis. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penggunaan bahasa dalam kehidupan di lingkungan kampus juga sangat beragam dan menyesuaikan dengan situasi. Ketika berbicara dengan dosen, terutama saat kegiatan perkuliahan seperti presentasi, diskusi di kelas, atau saat bertanya mengenai materi pelajaran, Anissa biasanya menggunakan bahasa formal. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan sikap sopan, menghargai dosen, serta menjaga suasana akademik yang lebih resmi. Namun, ketika berdiskusi dengan teman dalam kegiatan organisasi kampus, kerja kelompok, atau saat membahas tugas kuliah, bahasa yang digunakan biasanya lebih santai tetapi tetap sopan. Bahasa tersebut termasuk dalam bahasa semi-formal karena masih berkaitan dengan kegiatan akademik tetapi suasananya tidak terlalu resmi. Sedangkan ketika berbincang santai dengan teman sebaya di lingkungan kampus, misalnya saat istirahat di kantin atau di luar kegiatan kuliah, Anissa biasanya menggunakan bahasa nonformal. Bahasa ini terasa lebih bebas, akrab, dan mencerminkan kedekatan antar teman. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa juga menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi, tempat, dan orang yang diajak berkomunikasi. Selanjutnya, Pada bagian ini, saya melakukan wawancara dengan Maurakannya Anjani yang merupakan siswa kelas 6 sekolah dasar. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa siswa juga menggunakan berbagai ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa formal digunakan ketika berbicara dengan guru di kelas, misalnya saat bertanya atau meminta izin. Bahasa semi-formal digunakan ketika berdiskusi dengan teman mengenai tugas sekolah, sedangkan bahasa normal biasanya digunakan ketika bermain atau berbicara santai dengan teman. Dan bahasa daerah kadang juga digunakan dengan teman yang berasal dari daerah yang sama. baik selanjutnya. Saya mewawancarai teman saya sebagai seorang guru bahasa Indonesia di kelas 7 SMP. Wawancara terakhir yang saya lakukan dengan Azli Auril di Priya Putri yang merupakan guru bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penggunaan bahasa di lingkungan sekolah juga disesuaikan dengan situasi komunikasi dan juga lawan bicara. Bahasa formal biasanya digunakan ketika berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasan dalam kegiatan resmi di sekolah. Namun, ketika berbicara dengan siswa dalam situasi yang lebih santai, bahasa yang digunakan bisa menjadi lebih non-formal agar komunikasi terasa lebih akrab dan mudah dipahami oleh siswa-siswa. Baik, untuk selanjutnya analisis ragam bahasa yang akan disampaikan oleh rekan saya, disilakan. Analisis perbedaan ragam bahasa berdasarkan situasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penggunaan ragam bahasa dipengaruhi oleh situasi komunikasi, hubungan penutur dengan lawan bicara, serta tujuan percakapan. Dalam situasi formal, seperti saat berbicara dengan guru, dosen, atau atasan, biasanya digunakan bahasa Indonesia yang baku, sopan, dan terstruktur. Sedangkan dalam situasi semi-formal, bahasa yang digunakan masih sopan, tetapi lebih santai dan fleksibel. Misalnya saat berdiskusi dengan teman kerja atau teman sekolah. Sementara itu, dalam situasi non-formal, bahasa yang digunakan lebih bebas dan santai seperti saat berbicara dengan teman sebaya atau keluarga. Bahkan sering menggunakan bahasa gaul atau singkatan. Selain itu, bahasa daerah seperti bahasa Sunda juga sering digunakan ketika berbicara dengan orang yang memiliki latar belakang daerah yang sama untuk menciptakan suasana yang lebih akrab. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan menyesuaikan ragam bahasa sesuai situasi sangat penting agar komunikasi menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Dari hasil pembahasan dan wawancara yang telah kami lakukan, kepada beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa keberagaman dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Keberagaman tersebut dapat kita lihat dari perbedaan pekerjaan, lingkungan keluarga,
pendidikan, serta aktivitas sehari-hari masyarakat. Melalui wawancara dengan pegawai kantor, pedagang, keluarga, teman, siswa SD, dan guru, kita dapat memahami bahwa setiap orang memiliki peran dan pengalaman yang berbeda dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang, tetapi justru dapat menjadi kekuatan jika kita saling menghargai dan bekerja sama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus belajar untuk menghormati perbedaan, menjaga sikap saling menghargai, serta membangun sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang rukun, harmonis, dan saling mendukung satu sama lain. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.